Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sebuah kisah tentang seorang ustadz yang diuji dengan kejadian luar biasa ketika kuda kesayangannya melahirkan sesuatu yang tak pernah terbayangkan oleh akal manusia. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelas sholawat ini menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Jangan lupa dukung dakwah ini dengan like dan subscribe, agar kebaikan dapat tersebar lebih luas dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Ardi memacu mobilnya dengan kecepatan sedang di jalanan yang mulai lengang. Jam menunjukkan waktu larut malam. Udara dingin menyelinap melalui celah kecil di jendela, dan lampu jalan memantulkan warna kuning pucat pada aspal yang basah sisa hujan. Ia baru saja pulang dari rapat besar tentang proyek kerja yang selama ini ia kejar habis-habisan. Keletihan menempel di tubuhnya, namun pikirannya masih penuh ambisi mengejar target besok pagi. Di kursi penumpang tergeletak map kerja yang belum sempat dirapikan. Ardi sempat meliriknya lalu tersenyum tipis. Dalam hatinya ia merasa langkah hidupnya sudah berada di jalur yang ia mau. Karir naik, penghasilan cukup, semua terasa stabil. Hanya satu yang sering ia abaikan tanpa sengaja. Keluarganya. Istrinya pernah mengeluh jarang melihatnya, anaknya sering menunggu hanya untuk sekedar bermain sebentar sebelum ia kembali sibuk dengan layar kerja. Namun malam itu Ardi memilih tenggelam dalam lagu pelan dari radio yang menenangkan. Jalanan tampak sepi, hanya sesekali kendaraan melintas dari arah berlawanan. Ia menguap panjang dan kelopak matanya terasa berat. Walau sadar bahwa tubuhnya mulai kalah oleh lelah, ia tetap memaksakan diri untuk pulang sendiri. Ia ingin segera tidur agar besok bisa bekerja lagi tanpa gangguan. Dari kejauhan terlihat tikungan panjang yang gelap. Lampu mobil menembus kabut tipis yang turun setelah hujan. Ardi meraih botol minum di sisi kursi sambil tetap memegang setir. Sesaat tatapannya teralih, hanya sekejap, tetapi cukup untuk mengubah jalan hidupnya. Seekor rusa melintas cepat di tengah jalan. Ardi tersentak, jantungnya serasa berhenti. Ia membanting kemudi ke kanan untuk menghindar. Ban tergelincir di aspal basah, mobil berputar liar. Suara gesekan tajam terdengar memekakan, kaca depan pecah oleh benturan yang tak sempat ia pahami. Dunia berputar menjadi kabur. Cahaya lampu jalan berubah menjadi garis-garis panjang yang terpecah seolah waktu melarut bersama kepanikannya. Tubrukan terakhir menghentikan semuanya. Mobil menghantam pembatas beton dan bagian depan ringsek parah. Ardi terlempar ke depan, sabuk pengaman menahan tubuhnya, namun kepalanya membentur keras. Darah menetes dari keningnya, mengalir hangat namun ia bahkan tak mampu mengangkat tangan untuk mengusapnya. Napasnya pendek dan terputus-putus, seperti ada beban besar menekan dada. Suara bising mesin melemah perlahan. Hanya hujan tipis di luar yang terdengar memukul kaca pecah. Ardi mencoba memanggil seseorang namun suaranya serak nyaris tak terdengar. Pandangannya kabur, seperti kabut putih menutup pelan-pelan. Ia merasa dingin menyusup ke tulang, namun anehnya ada juga hangat lembut yang tak dapat ia jelaskan. Di tengah kabut pikiran itu, Ardi merasakan seolah ia berada di suatu tempat yang tidak ia kenali. Bukan di dalam mobil, bukan pula di dunia nyata. Seperti ruang kosong luas dan sunyi. Ia tidak bisa memastikan apakah ia masih bernapas atau hanya mengingat sensasi bernapas. Suara jauh terdengar samar, ada tangisan dan suara seseorang berteriak memanggil bantuan. Namun semuanya semakin menjauh, tenggelam di balik gelap yang menenangkan. Ardi ingin meraih kembali kesadarannya,
tetapi tubuhnya terasa tidak lagi miliknya. Ia tidak bisa merasakan dingin mobil, tidak bisa merasakan sakit luka, hanya hampa yang melingkupi. Hatinya berdebar pelan, seakan memutuskan akan kemana ia harus pergi. Antara kembali pada tubuh yang mungkin sudah terlalu lemah, atau menyerah pada keheningan yang terasa menenangkan. Dalam ruang itu, waktu seolah berhenti. Ardi berdiri sendirian, tanpa suara, tanpa warna. Hanya dirinya dan satu pertanyaannya menggantung, meski ia belum mampu merumuskannya dalam kata. Seolah takdir baru saja membuka pintu menuju dua arah yang belum ia pahami. Ia tidak tahu bahwa saat itu, hidupnya baru saja memasuki babak yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Itu mulai berubah. Dari kejauhan muncul cahaya tipis, memanjang seperti garis. Cahaya itu semakin besar, membentuk seperti layar tanpa bingkai, menggantung di udara. Dan dari dalamnya, muncul cuplikan pertama yang begitu familiar, namun telah lama tidak ia simpan dalam pikirannya. Ia melihat dirinya kecil, berlari di halaman rumah bersama ibunya. Langit cerah, pepohonan hijau, dan suara tawa mengisi udara. Ibunya menggendongnya, menciumi pipinya, dan Ardi kecil tertawa keras sampai tubuhnya terguncang. Semua terasa hidup, hangat, dan nyata meski ia tahu itu hanyalah kilas balik. Ardi ingin memanggil ibunya, ingin menyentuhnya, namun tangannya menembus udara kosong. Sosok sang ibu hanya kenangan, bukan manusia yang bisa ia peluk kembali. Perasaan hangat berubah menjadi perih yang menghimpit dada. Ia tidak tahu apakah ia benar-benar menangis atau hanya merasakan sedih yang dalam di hati. Kenangan berganti. Secepat kedipan mata. Sekarang ia melihat dirinya remaja, bersama sahabat-sahabat yang dulu sering mengajaknya bersepeda mengelilingi desa. Mereka tertawa sepanjang jalan, memancing di sungai bening, memakan jajanan sambil bercanda tanpa memikirkan masa depan. Waktu itu hidup terasa begitu panjang dan mudah. Ardi ingin kembali ke masa itu, namun layar kenangan terus bergerak tanpa bisa ia hentikan. Tayangan berikutnya membuatnya terdiam lebih lama. Ia melihat hari pernikahannya. Wajah istrinya berbalut kebaya, senyum hangat, mata yang penuh cinta dan harapan. Mereka bersalaman, berjanji untuk bersama dalam suka dan duka. Ardi menatap lama bayangan dirinya sendiri yang saat itu bersinar sebagai laki-laki paling bahagia. Namun kemudian kilas balik memudar menjadi bayangan lain. Kali ini bukan momen bahagia. Ardi melihat dirinya yang sudah dewasa, duduk di meja kerja hingga larut malam, sementara istrinya berdiri di depan pintu kamar dengan wajah kecewa. Ia ingat hari itu, ketika istrinya berkata dengan suara pelan bahwa ia merasa sendiri meski Ardi berada di rumah. Ardi tidak menoleh, tidak mencoba menenangkan. Ia hanya menjawab singkat, mengatakan masih banyak urusan kerja. Kilasan itu seperti tamparan keras yang tidak bisa ia hindari. Pemandangan berganti lagi. Anaknya terlihat sedang menunggu di ruang tamu, membawa buku cerita di tangan kecilnya. Wajah anak itu berharap agar ayahnya membacakan dongeng sebelum tidur. Namun Ardi masuk rumah dengan lelah, hanya menepuk kepala anak sekilas lalu langsung masuk ke kamar. Kenangan itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada luka fisik kecelakaan. Ruang hampa kembali sunyi setelah semua gambar hilang. Ardi berdiri sendiri sekali lagi, namun kali ini ia membawa beban yang lebih berat. Kenangan bahagia memberi kehangatan, tetapi penyesalan menggores lebih dalam, membuat dadanya terasa sesak meski ia tak lagi memiliki tubuh untuk bernapas dengan normal. Di tengah kesunyian itu muncul suara, sangat lembut seperti datang dari dalam pikirannya sendiri. Tidak seperti suara manusia, lebih seperti gema yang mengisi ruang kosong.
Satu pilihan akan membawanya kembali pada mereka yang menunggu. Pilihan lain akan membawanya pada kedamaian abadi. Ardi terdiam, tidak langsung memahami. Namun ruang di sekitarnya berubah lagi. Kali ini muncul dua arah yang tidak terlihat sebagai jalan, tetapi terasa sebagai pilihan yang nyata. Satu sisi menyinarkan cahaya lembut, namun penuh ketidakpastian dan rasa sakit. Sisi lain gelap, tenang, dan seolah menariknya masuk ke dalam pelukan damai tanpa beban. Ardi merasakan tubuhnya yang tak berbentuk mulai tertarik ke arah gelap itu. Ada ketenangan yang menggoda, menawarkan akhirnya semua perjuangan. Tidak ada tanggung jawab, tidak ada rasa bersalah, hanya diam dan keheningan sempurna. Tetapi di satu titik jauh, suara samar menerobos ruang itu. Suara kecil, lirih, seperti anak yang memanggil ayah. Ardi. Ayah. Jangan pergi. Suara itu begitu lemah namun menyala di dadanya. Seperti nyala api kecil yang berjuang agar tidak padam. Ardi memejamkan mata, jika ia benar-benar masih memiliki mata. Pilihan di hadapannya belum ia putuskan. Hatinya terhenti di ambang antara menyerah atau kembali. Bab ini belum mengarahkan langkah mana yang ia pilih. Tetapi satu hal jelas. Perjalanan Ardi baru saja memasuki babak yang lebih dalam. Suara itu semakin jelas. Bukan sekadar bisikan samar, melainkan tangisan seorang anak yang begitu ia kenali. Ardi ingin mendekat ke arah suara itu, namun ia tidak tahu bagaimana cara bergerak di ruang yang tidak memiliki arah seperti ini. Setiap ia mencoba melangkah, ia justru merasa berjalan di tempat, seolah ruang itu mempermainkannya agar tetap terjebak dalam ketidakpastian. Tiba-tiba cahaya kecil muncul di depan sana. Cahaya itu bergetar pelan seperti nyala lilin dalam gelap, namun membawa sesuatu yang hangat. Ardi fokus menatapnya, dan perlahan cahaya itu membesar, membentuk bayangan seorang anak kecil yang berdiri memunggunginya. Rambut hitamnya sedikit berantakan, dan tubuh mungilnya tampak menggigil seperti ketakutan. Ardi mengenali sosok itu tanpa perlu bertanya. Itu adalah anaknya. Anak yang sering ia biarkan tertidur sendirian, anak yang pernah menunggu lama hanya untuk bermain sebentar, anak yang tawa dan tangisnya sering terlupakan oleh kesibukan ayahnya sendiri. Ardi memanggil dengan sekuat tenaga. Namun seperti sebelumnya, suaranya tenggelam entah kemana. Tidak ada kata yang keluar, hanya gelombang rasa bersalah yang semakin menguat menghantam hatinya. Ia ingin mendekat, ingin memeluk, ingin mengatakan bahwa ia menyesal. Namun setiap langkah terasa berat. Seolah sesuatu mengikatnya dari belakang. Bayangan anak itu perlahan menoleh. Wajahnya dipenuhi luka kecil dan air mata. Tatapan yang selama ini ia abaikan kini terpampang jelas, membuat Ardi merasa dadanya diremas dari dalam. Anak itu mengangkat tangan, mencoba meraih Ardi, namun jarak masih terlalu jauh. Tolong kembali ayah. Aku takut. Walau tanpa suara yang terdengar, Ardi tahu betul itulah yang ingin dikatakan si kecil. Dan saat itu juga, Ardi merasakan gelap di belakangnya mulai bergerak. Seperti angin dingin yang menyapu, mencoba menariknya menjauh dari cahaya dan dari anaknya sendiri. Ardi menahan dirinya. Ia mencoba melawan tarikan gelap itu. Ia mengingat seluruh kenangan yang tadi ia lihat. Tawa ibunya. Senyum istrinya di hari pernikahan. Harapan anaknya yang hanya ingin ditemani ayahnya. Semua itu kini menjadi kekuatan yang menahan dirinya agar tidak terjatuh ke dalam keheningan abadi. Cahaya di hadapannya semakin terang. Tetapi bersamaan dengan itu, rasa sakit datang menghantam sekujur dirinya. Bukan sakit fisik yang pasti,
melainkan perasaan bahwa tubuhnya di dunia nyata masih berjuang dan tersiksa. Ia merasakan seperti ada tangan yang menekan dadanya, suara mesin yang berbunyi keras, dan seseorang yang berteriak menyuruhnya bertahan. Jika ia memilih kembali, ia tahu rasa sakit itu akan menantinya. Luka, operasi, mungkin bahkan cacat. Namun jika ia melepaskan semuanya, ia tidak akan pernah melihat senyum anaknya lagi. Tidak akan pernah mendengar istrinya memanggilmu dengan penuh cinta. Tidak akan pernah memperbaiki setiap kesalahan yang telah ia perbuat. Ardi mulai melangkah. Satu langkah kecil, kemudian satu langkah lagi. Walau gelap mencoba menariknya, ia tidak berhenti. Anak itu menatapnya dengan harapan besar. Cahaya semakin luas, menelan gelap yang menyelimuti ruang hampa tersebut. Namun pada saat Ardi hampir menyentuh tangan anak itu, segalanya kembali berubah. Cahaya itu meledak menjadi kilatan putih yang menyilaukan, dan tiba-tiba anak itu menghilang. Suara tangisan dan jeritan memudar begitu cepat, meninggalkan Ardi kembali dalam keheningan. Tapi kini ia tidak lagi sendiri. Suara lain terdengar. Lebih jelas, lebih nyata. Suara orang dewasa yang terlalu ia kenal. Ardi, tolong bertahan. Jangan tinggalkan kami. Itu adalah suara istrinya. Getarannya begitu kuat menembus kesadarannya yang kacau. Ardi merasakan tekadnya menguat. Ia ingin kembali. Ia harus kembali. Namun jalan pulang belum terlihat jelas. Ia masih berada dalam ruang yang memisahkan hidup dan mati. Ruang yang harus ia menangkan dengan kemauan dan cinta yang tersisa. Ardi mengepalkan tangannya. Meski tidak terlihat, ia merasa genggaman itu nyata. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, ia yakin bahwa ia belum selesai di dunia ini. Perjuangan baru saja dimulai. Dan setiap detiknya akan menjadi penentu apakah ia akan membuka mata lagi, atau justru hilang tanpa sempat mengucapkan kata maaf yang selama ini tertahan di dalam hatinya. Ardi merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Ruang kosong yang semula tak berarah kini seperti memiliki tarikan kuat ke satu titik tertentu. Bukan cahaya terang seperti sebelumnya, melainkan gerakan samar yang terasa seperti magnet lembut yang ingin membawanya pulang. Namun bersamaan dengan itu, rasa sakit mulai merambat ke seluruh kesadarannya. Sakit itu datang tiba-tiba, menghantam seperti gelombang. Sakit yang tajam, panas, menusuk hingga ke dalam jiwa. Ardi tersungkur meski ia tidak yakin apakah tubuhnya benar-benar jatuh. Sensasinya jelas. Seolah tulang rusuknya retak, paru-paru terbakar, dan darah menggenang di tenggorokan. Ia ingin berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Untuk sesaat ia ingin menyerah, membiarkan rasa sakit menghanyutkan kesadarannya kembali ke hening gelap yang menggoda. Namun suara yang ia dengar sebelumnya kembali muncul, kali ini lebih nyata. Ardi. Aku di sini. Tolong buka mata. Suara istrinya terdengar seperti berasal dari dekat, meski ia masih berada dalam ruang tak berwujud. Suara itu membuatnya bertahan. Ia mencoba mengatur napas dalam ketidakmungkinan. Rasa sakit yang menghancurkan tidak lagi terasa sebagai ancaman, melainkan sebagai tanda bahwa tubuhnya belum menyerah sepenuhnya. Tiba-tiba dalam ruang itu muncul bayangan samar. Bukan kenangan, bukan cahaya, tetapi seperti sobekan tipis dari dunia nyata. Ardi melihat dirinya terbaring di sebuah ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat, tubuhnya dipenuhi perban dan selang infus. Monitor detak jantung menampilkan garis bergerigi yang naik turun tak stabil. Di sisi ranjang, istrinya duduk dengan mata sembab. Jari-jari kecil anaknya menggenggam tangan Ardi yang penuh luka.
Dokter dan perawat terlihat bergerak cepat, menyebutkan angka-angka yang ia tidak pahami namun terdengar penting. Suara mereka tegang, tergesa, seolah waktu hanya memberikan beberapa menit untuk menentukan hidup atau mati. Ardi menatap pemandangan itu seperti melihat dunia dari balik kaca. Ia berada di luar tubuhnya sendiri, menyaksikan dirinya yang rapuh berjuang untuk bertahan. Rasa getir dan haru bercampur menjadi satu. Ia sadar betapa berharganya tubuh yang selama ini ia abaikan dengan bekerja tanpa henti. Ia sadar keluarganya bukan sekadar bagian hidup, tetapi inti dari hidupnya yang sebenarnya. Namun ruang antara itu tidak membiarkannya masuk begitu saja. Setiap kali Ardi mencoba mendekat ke bayangan tubuhnya sendiri, gelap di belakangnya kembali menarik. Tarikan itu lebih kuat dari sebelumnya, seperti tangan raksasa yang ingin menyeretnya kembali ke batas akhir segalanya. Tidak ada waktu untuk ragu. Ardi tahu jika ia mundur sedikit saja, ia tidak akan pernah bisa kembali. Ia menegakkan dirinya, menantang gelap yang mengintai. Ia fokus pada suara istrinya, pada genggaman kecil anaknya, pada detak jantung di monitor yang masih berdetak meski lemah. Setiap detik terasa seperti perang. Ia bukan hanya melawan gelap, tapi juga melawan kelemahan dalam dirinya sendiri. Gelombang sakit kembali datang, jauh lebih kuat. Seperti badai yang menghajar tanpa kasih. Ardi terpukul jatuh, kesadarannya bergetar seperti akan pecah. Namun di tengah rasa sakit yang tak tertahankan itu, ia melihat sesuatu. Ibunya. Sosoknya muncul tidak jauh dari tempat Ardi berdiri. Wajah itu lembut seperti yang ia ingat, penuh cinta namun kali ini ada kesedihan di matanya. Ibunya berdiri tanpa bicara, namun air mata yang jatuh dari mata perempuan itu seperti menegur Ardi dengan halus, sekaligus mendorongnya untuk membuat pilihan terakhir. Ardi menggenggam tekadnya. Semua kenangan tentang keluarga, tawa, harapan, dan penyesalan bercampur seperti api yang menyala dalam dada. Ia merasakan kekuatan baru, bukan dari tubuh, tetapi dari hatinya sendiri. Ia melangkah maju, selangkah demi selangkah, melawan tarikan gelap yang tak mau melepaskannya. Cahaya samar dari dunia nyata semakin dekat. Bayangan tubuhnya yang lemah kini tampak jelas di depan mata. Ia bisa merasakan denyut jantungnya yang pelan namun masih hidup. Sekali lagi, rasa sakit menghantam. Kali ini tidak hanya fisik, tetapi menyentuh jiwa terdalamnya. Namun di balik sakit itu, Ardi menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam dirinya. Keberanian untuk memperbaiki segalanya jika ia kembali. Ardi menarik napas panjang, walau dalam bentuk yang tidak lagi ia pahami. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk satu langkah terakhir menuju tubuhnya sendiri. Hanya satu langkah lagi sebelum ia kembali ke dunia yang menantinya. Langkah terakhir itu terasa seperti mendorong batu ribuan kilo dengan tangan kosong. Ardi memaksa dirinya maju, menembus dinding tipis yang memisahkan dua alam. Sekejap, seluruh ruang hampa bergetar. Gelap dan cahaya saling bertabrakan seperti badai. Suara gemuruh memenuhi kesadarannya, hingga ia tidak mampu lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya bayangan. Saat ia melewati batas itu, semuanya meledak dalam cahaya putih yang menyilaukan. Tidak ada ruang kosong. Tidak ada anak menangis. Tidak ada ibunya berdiri menunggu. Yang ada hanya rasa sakit yang begitu nyata, menghantam seluruh saraf seolah tubuhnya baru saja dihidupkan kembali dari abu yang membara. Ardi terperanjat. Kelopak matanya berat seperti tertutup batu. Napasnya serasa tercekik, seperti paru-paru dipenuhi air. Ia mendengar suara mesin monitor berbunyi cepat. Tombol-tombol ditekan.
Suara dokter terdengar jelas namun bergetar cemas. Nafasnya kembali. Dorong oksigen. Ardi ingin membuka mata namun kelopak itu hanya bergetar kecil. Cahaya lampu rumah sakit menembus pandangannya seperti jarum. Ia menangis tanpa suara, bukan karena sakit fisik, tapi karena ia berhasil kembali. Dan bersamaan dengan itu, beban untuk hidup kembali menimpa seluruh kesadarannya. Suara langkah kaki mendekat cepat. Ardi merasakan jemari hangat menggenggam tangannya. Genggaman itu kecil, rapuh, tetapi penuh ketakutan sekaligus harapan. Itu anaknya. Ardi memaksa dirinya berbicara, namun yang keluar hanya desahan tipis. Seolah kata-kata masih berada jauh di tenggorokan, tertahan oleh rasa pedih. Ayah kembali. Kalimat itu tidak pernah ia ucapkan. Tetapi anaknya menatapnya dengan mata berbinar ketika jari Ardi bergerak sedikit. Satu gerakan kecil, namun cukup untuk memberitahu bahwa ia masih ada. Istrinya menunduk cepat, menahan tangis yang pecah begitu keras hingga mengguncang tubuhnya. Alhamdulillah. Istrinya tidak sempat menyelesaikan kata itu. Air mata sudah lebih dulu jatuh. Wajahnya merapat pada dada Ardi, napasnya bergetar seolah baru saja melalui mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Namun kebahagiaan tidak datang tanpa ujian. Dalam setiap detik kembalinya kesadaran, Ardi merasakan rasa sakit seperti pecahan kaca di sekujur tubuh. Tulang rusuknya retak, kakinya hancur terbentur dashboard, dan kepalanya terluka parah. Dokter berbicara tentang operasi lanjutan, rehabilitasi, kemungkinan tidak bisa berjalan normal kembali. Semua itu terdengar samar, seperti suara jauh meski mereka berdiri tepat di sampingnya. Tetapi Ardi menerima semuanya tanpa ketakutan lagi. Ia telah melihat gelap yang nyaris menelannya, dan kini ia duduk lagi di antara orang-orang yang mencintainya. Malam berganti dengan pagi yang tidak pernah ia kira akan ia lihat kembali. Sinar matahari masuk dari celah tirai ruang Icu, menyentuh wajahnya pelan seperti sapaan lembut. Ardi membuka mata sedikit lebih lebar. Masih buram, masih berat, tapi hidup. Setiap tarikan napas adalah rasa perih yang menusuk, tetapi juga bukti bahwa ia belum selesai. Anaknya tertidur di sebelahnya, kepalanya bersandar di tepi ranjang sambil menggenggam jari Ardi yang masih penuh perban. Istrinya duduk setengah terlelap dengan tangan yang memeluk lengan anak mereka. Ardi merasakan hangat yang dulu sering ia anggap biasa. Kini hangat itu adalah anugerah yang hampir tidak ia dapatkan kembali. Dalam hati yang luka, dalam tubuh yang rusak, ia tahu satu hal yang pasti. Hidupnya baru dimulai dari titik ini. Dan babak baru itu bukan tentang karir, bukan tentang ambisi, tetapi tentang memulihkan apa yang dulu ia abaikan. Fajar turun tanpa suara, seperti ia tahu bahwa kakiku Hakam telah memasuki garis akhir perjuangannya di dunia. Suara nafas berat sang kuda terdengar putus-putus, seolah hidupnya hanya bergantung pada satu helai benang yang siap terputus kapan saja. Ustadz Karim tidak lagi peduli pada dinginnya bumi, pada debu yang menempel, ataupun pada rasa lelah yang menekan tubuhnya. Ia hanya memeluk leher Hakam dengan erat, seakan dengan cara itu ia dapat menahan waktu untuk tidak berjalan maju. Tangan Ustadz Karim bergetar saat membelai wajah sang kuda. Aku sudah siap dengan apapun keputusanmu ya Rab. Bila memang waktunya, maka aku ridho. Kata-kata itu keluar pelan, nyaris seperti bisikan ke tanah yang basah oleh embun. Namun setiap hurufnya jelas, penuh keikhlasan yang sulit dijelaskan dengan bahasa manusia. Mata Hakam berkedip perlahan. Ia menatap pemiliknya seperti seorang sahabat yang ingin mengucapkan kata terakhir. Nafasnya semakin pendek,
dadanya naik turun dengan interval yang tak lagi teratur. Suara rengekan lirih keluar dari tenggorokannya, dan pada saat yang sama bulu-bulu halus pada kepalanya mulai kehilangan kilau. Ustadz Karim meletakkan dahinya pada kepala Hakam. Terima kasih telah menemani langkah dakwahku. Semoga kita bertemu lagi kelak di tempat yang lebih baik. Angin padang membawa suara zikir yang terus ia lantunkan, seolah langit pun ikut mendengarkan. Kabut pagi mengambang rendah, membuat dunia terasa kecil dan hening. Lalu pada detik-detik yang terasa panjang itu, Hakam menghembuskan nafas terakhir. Senyap. Bahkan burung-burung di kejauhan pun seolah berhenti berkicau. Ustadz Karim tidak menangis keras. Yang keluar hanyalah air mata jernih mengalir pelan, seperti mata air yang baru menemukan jalan menuju tanah. Ia mengusap wajah kudanya dengan lembut, lalu menggali tanah menggunakan kedua tangannya sendiri. Butiran pasir menempel di jari dan lengan, namun ia tidak berhenti, tidak juga meminta bantuan. Ini adalah penghormatan terakhir yang hanya ia dan Hakam pahami. Ketika tubuh sang kuda telah diselimuti tanah, ustadz itu duduk bersimpuh. Waktu seolah berhenti. Tidak ada lagi suara kecuali desah angin. Di antara sunyi itu, seekor burung putih melintas tepat di atas kuburan kecil tersebut. Sayapnya memantulkan cahaya matahari pagi seperti lembaran perak yang terbuka. Ustadz Karim menatapnya lama, dadanya bergemuruh. Untuk sesaat, ia merasa bahwa kesedihannya berubah menjadi keheningan yang damai, bukan hilang, tapi diterima. Dan saat ia bangkit berdiri, langkahnya tidak lagi selemah tadi malam. Ada tekad baru yang lahir dari luka. Ada cahaya di dalam gelapnya kehidupan yang baru saja ia selami. Kubur kecil di belakangnya bukan tanda akhir. Ia menjadi awal perjalanan yang lebih tajam, lebih dalam, lebih syarat makna. Ustadz Karim memandang ke cakrawala yang makin terang. Bismillah. Dakwah harus terus berjalan. Jika satu pintu tertutup, Allah akan membuka ribuan lainnya. Ia menatap gurun yang kini tak lagi menakutkan. Matahari naik perlahan, membawa warna keemasan yang jatuh pada tanah kubur Hakam, seolah mengukir pesan tak tertulis tentang kesetiaan, perjuangan, dan takdir yang diterima dengan hati lapang. Langkah pertama ia ambil. Lalu langkah kedua. Dan seterusnya. Menuju arah yang belum ia ketahui, namun ia percaya bahwa Allah menggenggam setiap lintasan takdir yang menanti. Cerita belum berakhir. Ini hanyalah permulaan dari perjalanan baru ustadz itu. Hari-hari berikutnya menjadi saksi perubahan besar dalam hidup Ustadz Karim. Seperti gurun yang perlahan menumbuhkan rerumputan setelah hujan, ia mulai meninggalkan rasa kehilangan itu tidak untuk melupakannya, tetapi untuk menjadikannya pijakan dalam langkah. Setiap pagi ia bangun lebih awal, mengulang zikir yang dahulu ia lafalkan sambil menunggangi Hakam. Kini zikir itu keluar dengan suara lebih tenang, lebih dalam, seolah ia telah memahami makna sabar dengan cara yang sangat pribadi. Satu siang, ketika matahari menggantung tinggi dan pasir memantulkan kilau yang menyilaukan mata, Ustadz Karim memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dakwahnya ke sebuah desa yang konon terletak di balik gunung pasir. Desa itu jarang dikunjungi pendakwah. Jalannya panjang, sepi, dan tak jarang orang yang melewatinya tersesat. Namun langkah Ustadz Karim tidak ragu. Ia hanya membawa sehelai sorban tipis, sebotol air, kitab yang telah lusuh di pinggangnya, serta keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang berjalan karenanya. Angin panas menerpa wajahnya. Setiap langkah terasa seperti melawan arah badai. Pasir menempel pada kaki dan wajah, membuat kulit memerah. Tapi Ustadz Karim terus berjalan, bibirnya menyebut nama Allah tanpa henti. Ada sesuatu yang mendorongnya melangkah lebih jauh,
seakan suara tak terlihat berkata, "Di depan ada jawaban. Jangan kembali." Menjelang sore, bayangan gunung pasir sudah terlihat jelas. Bentuknya seperti punggung naga yang memanjang. Dari kejauhan tampak samar-samar sebuah pemukiman kecil. Asap mengepul dari cerobong rumah, tanda kehidupan. Tapi semakin dekat ia berjalan, semakin jelas bahwa desa itu tidak seperti desa biasa. Tidak ada anak-anak berlarian. Tidak terdengar suara tertawa ataupun percakapan hangat dari rumah-rumah. Ustadz Karim memasuki desa dengan langkah pelan, mengucap salam dengan suara yang cukup untuk didengar. Namun tidak ada yang menjawab. Pintu-pintu tertutup rapat, gorden bergoyang pelan seakan ada mata yang mengintip dari baliknya. Desa itu hidup, tetapi seolah memendam rasa takut yang dalam. Seorang lelaki tua dengan rambut putih selembut kapas akhirnya muncul dari balik pintu masjid kecil di tengah desa. Tubuhnya kurus, tongkatnya rapuh, tapi matanya menyimpan cahaya yang sulit dijelaskan. Ia memandangi Ustadz Karim dari kepala hingga kaki, lalu mengangguk perlahan. "Engkau datang membawa cahaya. Tapi ketahuilah, desa kami telah lama dirundung kegelapan." Kata-kata itu menggantung di udara seperti awan mendung yang menahan hujan. Ustadz Karim tidak membalas dengan pertanyaan. Ia hanya duduk bersimpuh di hadapan laki itu, menunggu dengan adab sebagaimana ia diajarkan sejak kecil. Lelaki tua itu kemudian bercerita, suaranya bergetar seperti seseorang yang mengenang luka lama. "Sudah bertahun-tahun kami tidak tidur nyenyak. Setiap malam terdengar suara yang bukan suara manusia. Kadang seperti tangis, kadang seperti lolongan, kadang seperti jeritan seseorang yang meminta tolong. Banyak yang ingin pergi, tapi setiap orang yang mencoba keluar dari desa ini selalu kembali dalam keadaan linglung. Seolah ada kekuatan yang menjaga kami agar tetap terperangkap." Ustadz Karim merasakan udara berubah. Angin yang tadi panas kini terasa dingin seperti air sumur. Masjid kecil itu seperti berada di antara dua alam. Ia melihat tangan lelaki tua itu gemetar halus, namun mata yang menatapnya justru penuh harap. "Aku datang bukan karena aku kuat. Aku datang karena Allah yang menggerakkan langkah ini. Bila engkau mengizinkan, malam ini aku ingin mendengar apa yang kalian dengar." Lelaki tua itu tersenyum, senyum yang lebih mirip luka yang disembunyikan dengan kain tipis. "Kalau begitu, bersiaplah wahai pendatang. Malam di desa ini tidak sama seperti malam lain." Matahari tenggelam perlahan. Desa memudar dalam bayangan kelam. Satu persatu pintu rumah tertutup rapat. Angin membawa aroma tanah basah bercampur ketakutan. Dan di kejauhan, dari arah perbukitan pasir, terdengar suara pertama yang membuat seluruh desa membatu. Sebuah lolongan panjang, seperti suara makhluk yang bukan dari dunia manusia. Suara yang memutus keheningan dan menandai dimulainya babak baru dalam perjalanan Ustadz Karim. Malam merambat turun seperti tirai hitam yang menutup seluruh langit. Ustadz Karim duduk di serambi masjid bersama lelaki tua bernama Syihab, satu-satunya penduduk yang berani menemani orang asing melewati malam. Lampu minyak bergoyang tertiup angin, memantulkan bayang-bayang yang bergerak seperti sosok-sosok yang berdiri di antara mereka. Lolongan kedua terdengar. Lebih dekat. Lebih jelas. Suara itu bukan seperti binatang, bukan pula seperti manusia, tetapi gabungan keduanya. Seolah ada makhluk yang menahan sakit lalu mengeluarkannya lewat jeritan panjang yang memecah hening. Syihab menutup mata, kedua tangannya bergetar. Suara itu muncul setiap malam sejak 7 bulan yang lalu. Pertama hanya lirih, lalu semakin keras, semakin sering. Hingga akhirnya membuat kami hidup dalam ketakutan. Banyak yang jatuh sakit,
tidak sedikit pula yang kehilangan akal. Ustadz Karim menarik napas panjang. Di dalam batinnya, ia merasakan gema yang sama dengan malam ketika ia sendiri berada di ambang hidup dan mati. Suara sunyi di antara dua dunia. Kini ia kembali di hadapan garis itu, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sebuah desa yang terjebak dalam kegelapan yang tak terlihat. Ketika azan Isya berkumandang dari mulut Syihab yang sudah renta, suara lolongan itu mendadak hilang. Sunyi. Hening yang tidak wajar. Ustadz Karim berdiri, berjalan ke halaman masjid. Angin malam menerpa wajahnya dengan dingin yang menusuk tulang. Bulan separuh tergantung rendah di langit, seperti mata yang mengawasi tanpa berkedip. Lalu, sesuatu bergerak di tepi desa. Bayangan. Tinggi, kurus, memanjang tidak seperti manusia. Ia berdiri diam di antara batang pohon kurma yang hitam oleh cahaya bulan. Tidak ada wajah yang terlihat, hanya bentuk tubuh yang redup seperti asap tebal. Syihab mendekat dengan langkah gontai. Itu dia. Makhluk yang membuat kami tidak tidur sejak lama. Ada yang bilang ia hantu seorang pengembara yang mati tersesat. Ada pula yang berkata ia perwujudan dari dosa-dosa kami. Tak ada yang tahu. Makhluk itu tidak mendekat. Ia hanya menatap, atau mungkin mengamati dari balik kegelapan. Ustadz Karim memejamkan mata sesaat, merasakan sesuatu bergetar dalam dadanya. Bukan rasa takut, tetapi rasa tertantang, rasa ingin tahu yang tak bisa ia jelaskan. Seolah hidup memberinya ujian baru untuk dilewati. Kemudian makhluk itu bergerak. Cepat. Seperti angin yang berlari. Dalam hitungan detik ia menghilang di balik bukit pasir. Namun sebelum lenyap sepenuhnya, terdengar suara samar dari arah tempatnya berdiri. Suara yang bukan jeritan, bukan lolongan, tetapi bisikan. Pulang. Syihab membeku. Kata itu seperti petir yang menyambar jantungnya. Pulang kemana? Desa ini rumah kami. Ustadz Karim menatap gelap bukit pasir. Dalam hatinya, ia merasa makhluk itu tidak sekadar ingin menakuti. Ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang meminta untuk ditemukan. Malam semakin dalam. Waktu berjalan lambat seperti pasir yang jatuh satu persatu ke dasar jam. Ketika desa mulai tertidur dalam ketakutan yang rapat, Ustadz Karim memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia mengencangkan sorban, meraih tongkat yang ia gunakan selama perjalanan. Syihab menatapnya khawatir. Kemana engkau akan pergi malam-malam begini? Ustadz Karim menjawab pelan, namun tegas. Ke arah bukit. Aku harus tahu apa yang disembunyikan malam ini. Makhluk itu tidak meminta kami lari. Ia meminta kami pulang. Itu berarti ada sesuatu yang menahannya di tempat ini. Syihab menghela napas panjang, lalu menyerahkan lentera minyak kecil. Kalau begitu, aku akan menemanimu. Jika ini jalanmu, maka biarkan aku menjadi saksi. Mereka melangkah keluar desa, meninggalkan cahaya terakhir yang memancar dari masjid kecil itu. Angin berdesir membawa suara yang terdengar seperti bisikan yang lebih nyata daripada angin seharusnya. Semakin jauh mereka berjalan, semakin kuat aroma tanah teraduk dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Udara malam berubah. Hening berubah menjadi tekanan yang menekan dada. Dan di tengah gelap yang semakin menutup pandangan, tanah di depan mereka bergetar. Sebuah lubang menganga. Seperti liang bawah tanah yang baru terbuka. Dari kedalamannya terdengar suara lirih, seperti suara seseorang yang sudah lama menunggu. Bukan lolongan. Bukan bisikan. Tapi rintihan manusia.
Ustadz Karim menurunkan lentera ke bibir lubang. Cahaya kecil itu menembus kegelapan seperti jarum tipis. Dinding tanah tampak tergerus, seakan ada sesuatu yang menggali dari bawah sana. Suara rintihan terdengar semakin jelas, pelan namun menusuk seperti doa yang hampir putus di ujung napas. Syihab menggenggam tongkatnya erat. Suara itu manusia. Allah, jangan-jangan ada seseorang yang masih hidup di dalam. Tanpa ragu, Ustadz Karim turun perlahan mengikuti gundukan batu yang membentuk semacam tangga alami. Udara bawah tanah lembab dan dingin. Aroma tanah bercampur dengan bau besi, seperti darah yang lama mengering. Semakin dalam ia menuruni lorong itu, semakin kuat perasaan bahwa tempat ini sudah lama disembunyikan dari dunia. Di kedalaman tertentu lorong melebar menjadi ruang luas. Dindingnya hitam, bukan karena kegelapan melainkan karena dibakar oleh api. Ada bekas lilin yang meleleh, sumbu-sumbu hangus, dan di tengah ruangan berdiri sebuah kandang besi tua. Di dalamnya terduduk seseorang. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat memantulkan cahaya lentera. Rambutnya kusut panjang sampai menutupi wajah. Tangan dan kakinya terikat rantai, namun ia masih bernapas. Nafas pendek, patah-patah, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan rasa sakit. Syihab berbisik hampir tanpa suara. Siapa dia? Sejak kapan ia di sini? Ustadz Karim mendekati kandang perlahan, memastikan langkahnya tidak memicu suara keras. Ketika ia berada cukup dekat, sosok di dalam kandang mengangkat kepalanya. Sepasang mata tampak dari balik rambut berantakan. Mata itu dalam, gelap, namun memantulkan cahaya kehidupan yang belum padam. Suara itu berbicara dengan lirih. Aku tidak mati. Aku hanya lupa jalan pulang. Kata-kata itu seperti kunci yang memutar pintu rahasia di bawah tanah. Ustadz Karim merasakan kembali hembusan angin asing yang ia rasakan malam ketika nyawanya hampir terputus. Batas antara hidup dan mati. Batas antara kembali dan hilang. Dan kini seseorang terjebak di garis itu, seperti dirinya dulu. Siapa namamu? Ustadz Karim bertanya lembut. Laki-laki itu memejamkan mata, seolah menggali memori yang terkubur. Aku, dulu penunggang kuda. Aku pernah tersesat saat badai pasir. Orang-orang berkata aku mati, tapi aku masih mendengar dunia. Aku memanggil mereka namun tidak ada yang mendengar. Lalu malam-malam panjang berubah menjadi mimpi kosong. Tanpa suara. Tanpa arah. Hingga suara lolongan itu datang dan membangunkanku. Rambut laki itu terjatuh sedikit memperlihatkan wajahnya. Dan saat itu Syihab mundur dengan mata melebar. Itu Mustafa. Pemuda yang hilang 7 bulan lalu. Kami sudah menguburkannya. Bagaimana mungkin dia hidup? Lorong bergetar pelan. Dari arah belakang, terdengar langkah berat seperti sesuatu yang merayap di tengah gelap. Udara berubah lagi, lebih dingin, lebih padat. Lentera bergoyang seolah ketakutan. Dari balik kegelapan lorong, muncul siluet tinggi kurus. Bentuk yang sama seperti yang dilihat Ustadz Karim di tepi desa. Makhluk itu mendekat perlahan. Bayangannya menyatu dengan dinding seperti kabut hitam yang hidup. Ketika ia akhirnya cukup dekat, Ustadz Karim bisa melihat sesuatu yang sebelumnya tidak ia sadari. Makhluk itu tidak mengintimidasi. Ia remuk. Seolah tubuhnya terbentuk dari sisa-sisa bayangan manusia. Seperti cahaya yang hilang arah. Dan suara yang keluar dari tubuhnya kembali terdengar. Pulang. Mustafa terisak. Rantai berderak. Itu suara yang memanggilku setiap malam.
Suara yang membuatku ingat bahwa aku hidup. Tapi setiap aku mencoba keluar, tubuhku justru pulang ke sini. Seolah dunia di luar tidak menerimaku. Makhluk itu bergerak semakin dekat. Dekat sekali hingga suara anginnya terdengar seperti desahan. Dari balik kabut tubuhnya muncul bentuk kepala kuda. Mata hitam yang teduh. Hening yang menyayat. Ustadz Karim membeku. Napasnya tercekat. Hakam. Nama itu keluar dari bibirnya tanpa rencana. Makhluk itu berhenti. Mata hitamnya memantulkan lentera seperti bintang terakhir di padang pasir. Tubuh bayangan itu bergetar. Lalu runtuh pelan dalam bentuk siluet samar kuda yang pernah ia cintai. Bukan fisiknya, tapi ruhnya. Seolah Hakam tidak pernah mati sepenuhnya. Ia menuntun seseorang yang pernah tersesat agar ditemukan kembali. Ruh itu menundukkan kepala. Seperti salam terakhir. Lalu perlahan memudar. Hilang. Seperti pasir yang tertiup angin. Di ruangan itu hanya tersisa suara napas Mustafa yang patah-patah dan degup hati manusia yang menyaksikan sesuatu di luar jangkauan nalar. Desa terkutuk oleh kehilangan, dan kehilangan itu baru saja menemukan titik pulangnya. Mustafa akhirnya dibebaskan dari rantai dan digendong keluar dengan sisa kekuatan yang tersisa. Udara malam menyambutnya seolah hamparan dunia kembali menerimanya setelah 7 bulan terkurung di antara dua batas. Ketika mereka tiba di desa, penduduk keluar dari rumah satu persatu. Mereka menatap dengan mata melebar, separuh takut, separuh tak percaya. Mustafa yang mereka kira telah mati, kini kembali berdiri di hadapan mereka. Syihab menangis. Air matanya jatuh membasahi tangan yang telah renta. Penduduk memeluk Mustafa bergilir, seakan ingin memastikan bahwa ia benar-benar hidup, benar-benar kembali. Desa yang selama bertahun-tahun diliputi ketakutan kini dipenuhi bisikan syukur yang mengalir lembut seperti air ke tanah kering. Ustadz Karim berdiri di tengah mereka. Tatapannya mengarah ke langit malam. Bayangan Hakam telah tiada, namun jejaknya tertinggal. Bukan pada pasir, bukan pada tanah, tetapi pada jiwa yang telah ia tuntun pulang. Saat itu, di tengah kerumunan manusia yang bersyukur, Ustadz Karim membaca sebaris ayat yang terbit bagai cahaya di dalam hati. Allah berfirman dalam Al-An'am ayat 122. Apakah orang yang tadinya mati lalu kami hidupkan? Dan kami jadikan baginya cahaya yang dapat menerangi manusia, sama dengan orang yang tetap berada dalam kegelapan dan tidak dapat keluar dari sana. Ayat itu bergema dalam hati tiap penduduk desa. Sama seperti Mustafa yang kembali dari lorong gelap kematian, manusia pun sering tersesat oleh dosa, lupa arah, hilang makna hidup. Namun saat cahaya Allah menyentuh seseorang, bahkan dari kegelapan terdalam sekalipun, ia dapat kembali pulang. Malam itu desa kembali bernyawa. Pintu-pintu rumah yang selama ini tertutup kini terbuka. Adzan subuh yang esoknya berkumandang terdengar lebih merdu daripada sebelumnya. Mustafa sembuh perlahan, tubuhnya kuat kembali seperti tanah yang pernah kering dan kini dilunakan hujan. Orang-orang mulai tersenyum, berjalan tanpa ketakutan, dan hidup dalam damai seperti fajar yang kembali setelah malam panjang. Ustadz Karim berada di sisi masjid, memandang gurun yang luas dan sunyi. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Masih banyak tempat yang harus ia datangi. Masih banyak hati yang menunggu disentuh dengan cahaya. Sebelum ia pergi, ia menyampaikan satu hikmah yang kelak diingat desa itu selama hidup mereka. Manusia sering berada di batas antara hidup dan mati, antara iman dan lupa, antara cahaya dan gelap. Namun selama seseorang masih mampu menyebut nama Allah, selama ia ingin kembali, selama hati memilih untuk bangkit meski luka,
maka setiap jiwa masih memiliki jalan pulang. Desa itu kini mengerti bahwa kehilangan bukan akhir. Kegelapan bukan tujuan. Dan tidak ada kisah yang terlalu hancur untuk disembuhkan. Dari perjalanan Ustadz Karim, kita belajar bahwa ujian hidup, kehilangan, hingga keadaan di ujung batas antara hidup dan mati bukanlah akhir dari segalanya. Selama hati masih mengingat Allah, selama lisan masih mampu berdoa, dan selama jiwa tidak menyerah pada gelap, maka cahaya Allah akan selalu memberikan jalan pulang. Bahkan yang hilang dapat ditemukan kembali, dan yang jatuh dapat bangkit dengan makna baru dalam hidupnya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengingatkan bahwa selama seseorang kembali kepada Allah dengan hati yang tulus, maka pintu maaf dan rahmat tidak pernah tertutup. Setiap insan mempunyai kesempatan kedua untuk berubah, memperbaiki diri, dan menemukan arah hidup yang lebih baik. Dan perlu diketahui, cerita ini fiktif dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya, agar kita bisa merenung lebih dalam tentang kehidupan, ujian, dan kebesaran Allah yang selalu membuka jalan bagi hamba yang ingin kembali. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Jika kamu menyukai cerita ini, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Semoga apa yang baik menjadi amal kebaikan bagi kita semua.